Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Romince Simatupang, calon guru penggerak Angkatan 803 Humbang Hasundutan, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah peta pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Anak-anak sebagai manusia hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan itu. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Ibarat padi merupakan bentuk produk dari bagian suatu kebudayaan, baik itu secara adat maupun barang yang dihasilkannya. Menurut beliau, pertumbuhan padi ditentukan atas perlakuan oleh petani yang mengolah padinya sendiri. Adanya usaha, inovasi, daya upaya, atau cara-cara ilmiah untuk memperbesar hidupnya padi. Merupakan tantangan bagi petani bagaimana cara untuk memperbaiki sawahnya. Guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya. Karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda. Namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Pendidikan yang menghamba. Menghamba pada anak seringkali menjadi slogan guru di mana guru diharuskan untuk mengikhlaskan diri dan mengorbankan diri untuk anak. Anjuran Ki Hajar Dewantara agar guru mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk kepentingan pendidikan anak dengan memberi peran yang semakin besar kepada anak sehingga proses co-learning terbentuk dan pembelajaran kolaboratif menjadi sebuah budaya di sekolah. Istilah berhamba mungkin terdengar aneh ketika digunakan dalam konteks pendidikan. Namun, pada intinya, Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti itu adalah pikiran, perasaan, kemauan. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Bermain. Bermain itu merupakan kodrat anak, maka kita harus membenahi pembelajaran itu dengan bermain sambil belajar atau sebaliknya, belajar sambil bermain. Among, Trino, dan Tringo. Sistem Among menjadikan sekolah mampu memberikan tuntunan. Trino, Niteni, Nirokake, dan Nambahi. Artinya,
Belajar dengan cara mengenali, meniru, dan mengingat. Sedangkan tringo, ngerti, ngerasa, dan ngelakoni, berarti siswa harus mengerti, bersikap positif, dan mempraktikkan apa yang sudah dimengerti. Trikon terdiri dari 3, yaitu kontinuitas, konsentris, dan konvergensi. Triloka, ing ngarso sung tulado, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Demikian kesimpulan yang saya dapatkan dari apa yang saya pelajari di modul 1.1. Dan di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya belajar modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Sebelum belajar modul 1.1, saya percaya bahwa murid di kelas saya itu adalah kertas kosong yang harus saya isi dengan ilmu-ilmu yang saya miliki. Pembelajaran berpusat pada saya sendiri, teacher center. Saya jarang membuat permainan demi mengejar target agar materi selesai. Saya memaksa siswa untuk duduk diam, duduk manis, dan saya jarang peduli dengan karakter siswa dan latar belakang mereka. Saya usahakan siswa itu tertib, tentram, dan takut pada saya. Ini dia contohnya sikap siswa saya jika saya berada di kelas sebelum belajar modul 1.1. Apa yang berubah setelah saya belajar modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, banyak yang harus saya ubah, antara lain merubah mindset atau pemikiran. Bahwasanya sumber belajar siswa itu bukan hanya guru. Alam dan apapun di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar anak. Pusat pembelajaran saya adalah anak didik. Saya akan menghargai kodrat anak dan kodrat zaman pada tiap anak didik. Saya mengubah perilaku saya dengan memberikan pembelajaran yang lebih menarik, mengajak bermain sambil belajar, atau belajar sambil bermain. Saya akan memberikan kebebasan pada tiap siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Akan mulai mengamati bakat pada tiap anak dan menuntunnya hingga mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Apa yang dapat saya terapkan? Yang dapat saya terapkan yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Kedua, merancang pembelajaran yang menarik. Ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. 4. Menerapkan konsep merdeka belajar berprofil Pancasila. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang menghasilkan siswa berbudi pekerti luhur. Yang keenam, menerapkan sistem AMONG, yaitu menuntun peserta didik, bukan menuntut. 7. Pembelajaran sesuai kodrat anak dan kodrat zamannya. Yang kedelapan, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya simpulkan dan saya terapkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.